Shalom, puji Tuhan. Sebentar kita akan diberkati firman Tuhan. Kita tundukkan kepala dan mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala hal yang Kau limpahkan dalam hidup kami, di mana kami mampu taat, kami mampu setia, kami mampu untuk selalu hidup di dalam kekudusan-Mu. Itu semua adalah kebaikan-kebaikan yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Sebentar kami akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Persiapkanlah hati kami, berikanlah kami hikmat, akal budi, satu kemampuan untuk dapat mengerti, menyimak setiap firman yang akan kami dengar. Dan berikanlah kami satu kemampuan melalui kuasa Allah Roh Kudus untuk dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap firman yang telah kami dengar. Demikian juga hamba-Mu, hendaklah hamba-Mu Kau pimpin di dalam kuat kuasa-Mu, sehingga hamba-Mu mampu menyampaikan isi hati-Mu bagi kami semuanya. Terima kasih atas kesehatan yang Kau limpahkan dalam hidup hamba-Mu. Terima kasih atas segala hal yang telah Kau limpahkan dalam kehidupan hamba-Mu. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan pimpin, Allah Roh Kudus sertai, sehingga hamba-Mu mampu menyatakan segala hal yang perlu dinyatakan bagi setiap kami yang mendengar. Terpujilah nama-Mu, kami siap mendengarkannya. Haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan. Ya, sebentar kita akan diberkati kebenaran firman Tuhan yang akan saya bacakan di dalam kitab Kejadian pasal 1, ya, ayat 26 sampai dengan ayat 28. Kita sama-sama akan mendengarkan, ya. Saya akan bacakan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, ya, sekali lagi menurut gambarnya, menurut gambar Allah. Diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan segala binatang yang merayap di bumi. Jadi manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita tahu, ya, kata-kata manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah itu kita mengerti bahwa Allah itu roh, ya, dan roh itu tidak bisa dilihat seperti tubuh seperti ini, ya. Dan kalau kata-kata manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu memiliki satu pengertian tujuan, di mana hendaknya manusia ini yang ada di dalam ciptaannya ini menggambarkan, ya, siapa itu Allah. Allah itu bisa dilihat melalui ciptaannya ini, ya. Kalau kita tahu bahwa alam semesta ini begitu luar biasanya, begitu hebatnya alam semesta ini, kita bisa menyatakan betapa dahsyatnya Allah itu dalam pandangan kita. Seringkali kita jalan tanpa kita sadari, kita melihat, ya, gunung yang begitu bagus pemandangannya, dan pada waktu kita melihat bintang yang begitu indah, kita ngomong, oh betapa luar biasa ciptaanmu, betapa hebatnya engkau. Nah, ini menunjukkan satu gambar, ya, bahwa ciptaan Allah ini menggambarkan siapa itu Allah, sang pencipta itu. Demikian juga Allah menciptakan manusia, ya, kalau dia berbicara, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, ya, ini ada satu pengertian di mana melalui ciptaannya manusia ini harusnya kita bisa menunjukkan, ya, siapa itu Allah, sang pencipta itu melalui diri kita. Siapa itu Allah? Ya, adil, kasih, ya, bukan kemahatauan yang maha kasihnya, maha keadilannya, ya, yang terutama maha kasihnya,
itu bisa dilihat melalui kehidupan kita sebagai manusia. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia ingin mengambil satu hal yang mana Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya, itu menunjukkan kasihnya Allah, kebaikan Allah, bukan kemahatauannya Allah, ya. Yang harus kita lihat di dalam diri manusia. Tetapi manusia banyak sekali yang ingin tidak secara langsung seolah-olah memiliki kemahatauan yang seperti Allah miliki, ya. Dan itu terjadi saat manusia pertama kali jatuh dalam dosa, di mana ya iblis yang datang sebagai digambarkan ular itu, ya, membujuk manusia, ya, untuk makan buah pengetahuan baik dan jahat, supaya manusia bisa memiliki kemahatauan yang seperti Allah miliki. Padahal Allah memberikan diri manusia, ciptaannya ini, tanpa manusia sadari bahwa Allah ingin sekali manusia memiliki kemahakasihan Allah, ya, di mana kasih itu sudah menjangkau keseluruhannya. Tetapi manusia tanpa sadar dibujuki oleh iblis sehingga jatuh seperti itu. Dia ingin sekali memiliki kemahatauan yang seperti Allah miliki, dengan cara dibujuki oleh iblis untuk makan buah pengetahuan itu, dan ingin sekali manusia memiliki kemahatauan itu, pengetahuan itu. Padahal apa yang terjadi setelah dia makan buah pengetahuan baik dan jahat itu, dan dia memiliki satu pengetahuan, dikatakan maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyebatkan daun pohon ara dan membuat cawat. Jadi kalau saya renungkan betapa luar biasanya ya Allah kita, ya. Tapi sebelum kita mau masuk lebih dalam lagi, kita harus ingat dan kita harus sadar, di dalam diri Allah yang sempurna, di dalam diri Allah yang kemahaannya itu sedemikian luar biasa sehingga dia dikatakan sempurna. Yang sempurna ini jelas sekali tidak bisa kalau saya ngomong untuk menciptakan sesuatu yang sempurna juga. Karena yang sempurna di alam semesta ini hanya satu, yaitu Allah sendiri. Kalau Allah sampai menciptakan sesuatu yang sempurna, dia bukan menjadi Allah lagi. Sehingga dalam diri Allah, saya sering kali berkata, ini banyak sekali manusia yang berpikir pada saat Allah, ya, orang-orang percaya sering berpikir pada waktu baca firman Tuhan itu, pada saat Allah pertama kali menciptakan manusia itu kudus. Amin. Karena Allah kudus, tidak mungkin menciptakan sesuatu yang namanya dosa. Tetapi di dalam kekudusan Allah itu, ya, di dalam kemahaan Allah itu, tidak mungkin Allah menciptakan manusia seperti dirinya, memiliki kesempurnaan seperti dirinya. Karena kalau yang sempurna menciptakan sesuatu yang sempurna seperti dirinya, maka dia tidak menjadi sempurna, maka dia bukan menjadi Allah. Dan kita seringkali sudah mendengar bahwa dalam diri Allah yang maha itu ada dua hal yang tidak bisa dia lakukan. Yang pertama, Allah tidak bisa menciptakan Allah lagi. Itu tidak mungkin, dalam dirinya menciptakan yang sempurna seperti dirinya itu tidak mungkin. Yang kedua, dia tidak bisa mengingkari firman-Nya. Ini harus kita pegang di dalam kehidupan kita. Tetapi di dalam kasih-Nya, dia menciptakan manusia yang dari debu dan tanah ini. Dia menciptakan manusia itu disertai dengan kasih yang sangat luar biasa, ya. Dan manusia bukan seperti ciptaannya yang lain, binatang ataupun makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan. Tapi manusia diciptakan memiliki moral, ya, moral dan hidup bersosial, ya. Sehingga Allah menciptakan manusia bukan seorang diri, ya, ada laki-laki dan perempuan. Ini berbicara sosial. Manusia ini adalah makhluk sosial, ya, selalu harus
Berinteraktif satu dengan yang lain. Demikian juga Allah. Kita percaya bahwa Allah kita itu Esa, ya, tetapi bukan memiliki, tetapi ada tiga pribadi yang saling mengasihi dan saling membutuhkan dan saling mengikat. Ya, ini kita tahu sekali bahwa itu menunjukkan bahwa di dalam kasih itu pasti ada terjadi seperti itu. Dan Allah mau menciptakan manusia itu seperti itu adanya. Pertama kali dia menciptakan seperti itu dan dia berkata apa? Tadi, maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya diciptakan laki-laki dan perempuan, diciptakanlah mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Jadi manusia diciptakan untuk beranak cucu, itu berumah tangga, bertambah banyak. Dan kita tahu di dalam kehidupan yang benar menurut kebenaran firman-Nya, segala sesuatunya ditujukan kepada Allah. Karena mau gak mau kita ciptaannya, dan dia berkata kita adalah ciptaannya yang serupa dengan gambarnya. Serupa dengan gambar itu, segala hal yang kita lakukan yang seperti tadi itu bisa menunjukkan siapa itu Allah sesungguhnya, sang pencipta itu di dalam kehidupan kita. Kita harus sadar bahwa kalau kita mengaku bahwa kita ini adalah ciptaan Allah, dan kalau kita mengaku bahwa kita ini menurut gambar dan rupa Allah, harus kita mengerti. Kalau tadi saya gambarkan bahwa kita melihat gunung yang begitu luar biasa dan kita adalah manusia yang percaya bahwa itu ciptaan Allah, dan kita sering berkata, oh betapa luar biasanya Engkau Allahku, karena kita kagum melihat gunung yang begitu besar, begitu indahnya. Dan kalau kita melihat seseorang yang baru lahir, ya, anak baru lahir keluar gitu, kita lihat betapa cantiknya, betapa luar biasanya, kita ngomong terima kasih, betapa hebatnya Engkau Tuhan. Itu makhluk yang kita mengakui ini adalah Allah. Padahal makhluk ini sebetulnya bukan Allah, tetapi kita melalui makhluk ini, ya, manusia baru yang baru lahir ini, kita bisa berkata betapa hebatnya Allah. Tetapi setelah makhluk itu hidup di dalam kehidupan yang sudah terkontaminasi dengan dosa, akhirnya menjadi hal yang lain, ya. Kita melihat ada penjahat, kita melihat ada beberapa orang yang tidak benar. Kita tidak ngomong itu adalah Allah yang tidak benar, kita tidak ngomong itu penjahat itu seperti Allah, tetapi kita berbicara penjahat itu gambaran iblis yang ada dalam diri penjahat-penjahat itu. Gak mungkin kita ngomong penjahat itu gambaran Allah. Dan di dalam kehidupan kita ini yang sudah mengaku sebagai anak Allah, apakah ini sudah kita pikirkan dalam kehidupan kita ini? Setiap apa yang kita ajarkan dalam kehidupan kita sehari-hari kepada anak kita, terutama kepada diri kita sendiri, apakah diri kita ini sudah merupakan gambar Allah yang nyata dalam kehidupan sehari-hari? Orang bisa melihat Allah melalui hidup kita. Orang bisa melihat Allah melalui tingkah laku kita. Bahkan diri kita. Kita bisa mengintrospeksi diri kita sendiri. Apakah dalam pikiran kita ini sesuai dengan apa yang menjadi pikiran Allah? Atau apa yang ada dalam pikiran kita ini adalah pikiran iblis? Ini harus kita renungkan dengan baik. Kalau apa yang ada dalam pikiran kita ini adalah sesuai dengan apa yang menjadi pikiran Allah, ya, saya yakin cara kita mendidik anak kita, cara kita terutama dalam keluarga kita, yang kita tanamkan dalam diri anak kita, yang kita ajarkan dalam diri anak kita, selalu bagaimana yang kita ajarkan adalah bagaimana anak kita, cucu kita, menantu kita, semuanya apa yang menjadi tingkah lakunya ini mencerminkan Allah di dalam kehidupan mereka. Sehingga orang lain melalui tingkah laku kehidupan kita ini, orang lain bisa melihat Allah dalam hidup kita. Apakah di dalam dunia ini saat ini yang mengaku banyak sekali menjadi anak-anak Tuhan di dalam bisnis, di dalam pekerjaan sehari-hari dalam dunia usaha ini, adakah orang berkata melalui badan usaha ini orang bisa melihat Allah dimuliakan dalam badan usaha itu?
Atau kita berbicara, wah kalau bisnis ya bisnis, kalau di gereja ya di gereja. Kalau kita sudah berkata seperti itu, apakah kita ini merupakan gambar Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, memang banyak sekali hal-hal yang harus kita koreksi di dalam kehidupan ini saat kita mengaku kita sebagai anak Tuhan. Kita seringkali merasa bahwa kalau kita sebagai anak Tuhan itu kita sudah datang ke gereja, kita sudah setiap saat berdoa, kita sudah setiap saat membaca firman Tuhan, kita sudah setiap saat memberikan perpuluhan, memberkati seseorang dengan berkat-berkat kita. Itu kita sudah merasa bahwa apa yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini. Kita lupa bahwa orang di luar Tuhan banyak juga yang melakukan hal yang demikian. Bahkan mungkin lebih daripada apa yang kita pikirkan. Bahkan Rasul Paulus berkata, ada orang yang begitu mengasihi akan sahabatnya sampai rela berkorban untuk sahabatnya itu dirinya dibakar. Tetapi itu kalau bukan untuk Kristus, sia-sia apa yang dia lakukan. Nah, ini kita harus mengerti dengan baik, dan kita harus sadar hal ini dengan baik. Setelah kita sadar akan hal ini dengan baik, mengerti dengan baik, ternyata tubuhku ini yang setelah jatuh dalam dosa dan dikuasai dosa, ya, meskipun kita percaya bahwa kita telah ditebus oleh Kristus, ya, kita telah ditebus oleh Kristus, tapi tubuh ini yang dimana daging ini begitu lemah, dikatakan di dalam Roma pasal 7. Ini yang menulis Rasul Paulus, ya, saya jelaskan. Ya, ini berbicara tentang hukum Taurat, di mana hukum Taurat itu diberikan kepada manusia. Tujuannya satu, supaya manusia makin mengenal siapa dirinya di dalam dosa ini, supaya manusia makin mengenal apakah itu dosa itu. Kalau di dalam kitab Kejadian tadi dikatakan manusia setelah makan buah pengetahuan baik dan jahat, ya, memang manusia memiliki pengetahuan baik dan jahat, tetapi yang terjadi dalam kehidupan manusia jelas sekali. Apa yang dia tahu yang baik dia tidak lakukan, apa yang dia tahu yang jahat malah dia lakukan. Itulah setelah manusia jatuh dalam dosa, tidak seturut gambar Allah yang terjadi dalam kehidupan manusia seperti itu. Dan makin diperjelas setelah hukum Tuhan diturunkan melalui nabinya Musa, yaitu 10 perintah Allah, ya di dalam hukum-hukum Taurat itu makin nyata, ya, bahwa manusia itu adalah makhluk yang sangat berdosa dan tidak mampu untuk melawan dosa. Dijelaskan di dalam Roma pasal 7 ayat 13 sampai 24. Jika demikian, apakah yang baik itu hukum Taurat, ya? Hukum Taurat itu dari Allah, itu menjadi kematian bagiku. Sekali-kali tidak, ya. Jadi hukum Taurat itu bukan untuk membuat kita menjadi mati, tapi hukum Taurat itu sebetulnya hukum Taurat itu baik dari Allah, tidak ada sesuatu yang tidak baik. Hukum Taurat itu tujuannya bukan untuk supaya kita tidak ada jalan, tetapi melalui hukum Taurat itu kita menjadi sadar, ya, kita menjadi paham bahwa kekuatan tubuh kita ini tidak mampu untuk melawan dosa. Melalui hukum Taurat itu nyata sekali bahwa manusia tidak bisa melawan dosa. Hanya melalui Kristus manusia mampu dilepaskan dari kuasa dosa itu sendiri. Dikatakan gini, demikian apakah yang baik, ya, hukum Taurat itu menjadi kematian bagiku. Sekali-kali tidak, tetapi supaya nyata, ya, bahwa ia adalah dosa. Kita ini adalah dosa. Maka dosa mempergunakannya yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya. Jadi melalui hukum Taurat itu makin nyata dosa itu. Karena di dalam hukum Taurat itu jelas sekali, banyak sekali larangan. Dilarang berburu, dilarang berzina, dilarang melakukan ini. Manusia gak mungkin bisa melakukan. Tetapi ahli Taurat itu menafsirkan dengan cara sendiri. Tetapi ditegaskan oleh Kristus. Yang disebut zina itu bukan setelah diperbuat, tetapi apa yang ada dalam pikiran pun itu disebut zina.
Jadi tidak mungkin manusia bisa lepas daripada kuasa dosa itu sendiri. Sebab kita tahu hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Jelas sekali ya Paulus berbicara seperti gini. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki. Ya bukan berarti dia tidak tahu, tetapi dia tidak mampu melawan itu. Ya. Tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukankah aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab itu aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Makin membuat sadar toh. Sebab kehendak memang ada dalam aku. Saat kita tahu ini tidak baik, ada kehendaknya untuk tidak melakukan. Tetapi bukan hal berbuat apa yang baik, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki perbuatan apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi dalam anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Untung di akhir katanya aku memiliki Kristus. Kalau kita sadar akan hal ini, bahwa kita nggak mampu melawan kuasa-kuasa dosa itu, hanya melalui Kristus. Tubuh ini nggak mampu, tubuh ini nggak berdaya di dalam dosa. Tetapi kalau Kristus ada dalam diri kita, Dia, ya, di dalam Kolose pasal 1 ayat 20-23 dikatakan, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik ada yang di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Jadi melalui Injil, melalui Kristus, kita mampu melawan kuasa-kuasa dosa yang ada dalam diri kita. Tetapi kita harus ingat, tadi saya katakan, kuasa-kuasa dosa itu bukan sekali-kali kita merenungkan seolah-olah dapat kita lawan, ya, dapat kita kalahkan dengan kita berdoa, kita melakukan syariat agama semuanya tanpa kita sadari. Di dalam kekuatan-kekuatan yang kita terus cuma mengandalkan hal yang demikian, tetapi kenyataan di dalam kehidupan kita, kalau kita mau merenungkan, kita seringkali di dalam hidup ini kita tidak melakukan apa yang seharusnya kebenaran firman Tuhan itu nyatakan. Seperti dalam kitab Kejadian tadi, tentang bahwa manusia diciptakan serupa dengan gambar Allah. Terus coba kita renungkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena zaman ini makin hari makin jahat. Makin jahat itu berarti ada satu kuasa yang bekerja di dalam kehidupan kita ini, yang telah menciptakan sesuatu yang seolah-olah hal itu menjadi satu hal yang biasa. Dan kita tanpa sadar bahwa kita sudah kebawa kepada alam yang sedemikian jahatnya di dalam kehidupan dunia ini. Saya kasih contoh seperti tadi, antara dunia dagang dengan dunia kerohanian itu gak bisa digabung-gabungkan. Kalau di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sering berbicara tentang kasih, di mana kasih itu sedemikian luar biasanya diajarkan di dalam 1 Korintus pasal 12. Jelas sekali kasih itu apa semuanya. Apakah dalam kehidupan kita ini sehari-hari sudah kita lakukan hal ini? Apakah sudah kita ajarkan dalam kehidupan anak-anak kita? Bahkan banyak sekali orang rasanya naif kalau mengajarkan anaknya tentang kasih sesuai dengan hukum Kristen, hukum Allah.
Karena kita tahu kalau kita berjalan di dalam kasih itu sulit sekali menghadapi kehidupan ini seolah-olah seperti itu. Sehingga kita menjadi dualisme dalam pikiran kita saat kita mengajar kepada anak cucu kita. Karena dunia sudah dikuasai oleh sang jahat. Seperti Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Efesus, kita tahu di dalam kitab Wahyu, Efesus itu adalah jemaat yang sangat luar biasa, dipuji oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam hal beribadah, di dalam hal segala sesuatunya. Tetapi di akhirnya juga dikatakan, engkau suam-suam, engkau yang tidak baik itu dalam kehidupan karena gak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Padahal di dalam segala segi dipuji sekali secara luar biasa. Tetapi di dalam hati kehidupan mereka tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Sehingga sebelumnya sang Rasul sudah menulis di dalam jemaat kepada Efesus, akhirnya hendaknya kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tubuh ini saja ya. Kita tekankan di dalam kehidupan kita, kekudusan kita, apa semua. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi mau gak mau kita harus sadar, kuasa iblis itu nyata di dalam kehidupan dunia ini. Tuhan Yesus pada waktu di dalam dunia ini pun, kita harus tahu kok, bukan cerita, ini satu hal yang nyata. Bahwa dia dicobai oleh iblis. Berarti iblis itu benar-benar mencobai manusia Yesus pada waktu itu. Apalagi kita sebagai anak-anaknya, dia gak mungkin tinggal diam. Dia mencobai Yesus dengan ditawarkan seluruh dunia ini, ditawarkan kedudukan yang tinggi, ditawarkan hal-hal yang dunia cari. Tetapi Tuhan tidak tergoyangkan, dia tidak jatuh di dalam dosa, tetapi dia menang atas dosa-dosa itu. Tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari, Yesus berkata, hendaknya kau memiliki kekudusan sama dengan dia. Hendaknya kau hidupmu sempurna seperti dia. Sempurna dalam arti mengasihi, memiliki sesuatu yang Tuhan miliki. Tetapi dalam kehidupan kita yang saat ini, apakah hal itu sudah ada dalam kehidupan kita? Kita mendidik anak kita, apakah kita berkonsentrasi bagaimana melalui kehidupan anak kita ini orang bisa melihat Yesus dalam hidupnya? Kalau sekarang kita berkata, melalui anakku ini orang bisa melihat Yesus dalam hidupnya, karena gereja pun sudah rusak. Kalau saya ngomong, banyak sekali gereja yang rusak, apalagi teologi kemakmuran. Orang bisa melihat bahwa seseorang itu ada Tuhan di dalam hidupnya jika dilihat hidupnya sudah makmur. Maka orang itu berkata, wah, orang itu diberkati Tuhan. Kata diberkati itu, apakah itu menunjukkan bahwa Yesus ada dalam diri orang itu? Kalau kita mengukur kekayaannya seseorang itu menunjukkan kita bisa melihat Yesus melalui kekayaan seseorang itu, pikiran kita sudah salah. Karena Yesus datang di dunia itu bukan ditunjukkan dengan dia kaya raya secara luar biasa. Bahkan saat di dunia dia berkata kepada seseorang yang datang kepadanya, anak manusia pun tidak memiliki tempat untuk merebahkan kepalanya. Tapi saat ini banyak sekali orang berpikir bisa melihat Yesus itu melalui, dia memiliki kedudukan tinggi. Dan kita mulai berbicara, orang hebat itu baru bisa menunjukkan bahwa Yesus ada dalam dirinya. Sehingga kita berlomba-lomba untuk memiliki satu pengetahuan yang asal mula manusia jatuh di dalam dosa, yaitu ingin memiliki kemahatauan yang seperti Allah miliki. Kita berlomba anak kita diajar sedemikian rupa supaya pandai luar biasa, sehingga melalui kepandaiannya orang bisa melihat Yesus. Yesus datang di dunia bukan menunjukkan dia menjadi ahli profesor atau apapun juga. Tetapi adakah kita mengajarkan anak kita memiliki hati yang seperti Yesus miliki, penuh dengan kasih yang tidak salah,
Kasih yang tertuju kepada Allah Bapa. Kasih bukan tertuju kepada dirinya sendiri. Apakah hal itu sudah kita renungkan dengan baik di dalam kehidupan kita kalau kita mengaku sebagai anak Tuhan? Apakah kita sudah mengaku sebagai hamba Tuhan yang kita ajarkan kepada jemaat? Apakah sudah sesuai dengan kehendak Allah? Apakah jemaat kita rubah? Melalui jemaat-jemaat yang ada di dalam gereja, orang bisa melihat Kristus dalam kehidupan mereka. Saya masih teringat, dulu di gereja kami, setiap hari Minggu, hari ibadah, pulang ibadah, saya bagikan sembako. Suatu saat di hari Natal, saya bagikan. Mereka itu berebutan seperti liar sekali. Saya ditemplak sekali oleh Tuhan. Dan mulai saat itu saya tidak akan membagikan sembako. Karena tidak mencerminkan Kristus. Bahkan dulu ada perjamuan kasih. Setiap pulang ibadah ada perjamuan kasih. Kita panggil makanan, datang. Tetapi di sela-sela kita manggil makanan, ada omongan yang tidak baik. Dagingnya diambil sana semua. Aku sedikit gini. Setelah pulang, sana itu sudah kenyang masih ngambil gini. Aduh, tidak memuliakan Tuhan. Bahkan gereja diejek sekarang banyak sekali. Orang berkata, orang itu semangat ke gereja karena di gereja itu habis pulang diajak makan. Apakah gereja untuk menarik jemaat dengan cara seperti itu? Ini menjadi renungan di dalam kehidupan kita. Perjamuan kasih boleh, tetapi perjamuan kasih harus menunjukkan kasih Kristus. Jangan sampai yang terjadi di Korintus. Sampai Rasul Paulus berkata, kamu makan dengan memamerkan seperti itu. Apakah kamu tidak bisa makan sendiri di rumah? Kita harus ingat hal ini. Apakah kita sudah kembali untuk memuliakan Dia? Kita ingat baru-baru ini pandemik begitu luar biasa, menyelang seluruh orang. Gereja pun kena semuanya, tertutup semuanya. Setelah kita buka, baru apakah ada pemulihan? Visi misi kita benar-benar, apakah kita memiliki satu tujuan supaya orang-orang yang kita injili ini bisa mencerminkan Kristus dalam kehidupan mereka dengan pemikiran yang benar. Pemuritan terjadi, tetapi pemuritan hanya diajarkan pengertian tentang pengetahuan firman Tuhan, tapi tanpa ditekankan. Pengetahuan firman Tuhan itu berguna bagi kehidupan kita sehari-hari untuk memuliakan Tuhan. Dengan cara kita kembalikan di dalam kitab Kejadian sebelum manusia jatuh dalam dosa. Atas pengakuan Allah sendiri berbicara, aku menciptakan manusia serupa dengan gambarku. Apakah orang bisa melihat di dalam kehidupan kita sehari-hari? Melalui kehidupan kita di dalam hidup ini, baik saat kita bekerja, baik saat kita melakukan segala aktivitas kita. Apakah orang bisa melihat Kristus dalam kehidupan kita? Di dalam Roma pasal 12 ayat 1 jelas sekali. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalau kita baca Roma pasal 12 ayat 1 itu karena sebelumnya, pasal-pasal sebelumnya, itu menunjukkan betapa luar biasanya kuasa roh bekerja bagi setiap orang yang dikasihinya. Dia telah melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Sehingga boleh dinyatakan di dalam Roma pasal 12 ayat 1. Oleh karena itu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus di hadapan Allah. Apakah hal ini sudah nyata dalam kehidupan kita? Kalau hal ini belum terjadi, mulai saat ini kita memiliki pemikiran yang Kristus pikirkan. Mulai saat ini kita kembalikan gambar Allah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga melalui hidup kita, orang bisa melihat Kristus dalam kehidupan kita. Bukan melalui pembicaraan kita, bukan melalui pengetahuan kita saja, tetapi tingkah laku kita, orang bisa melihat Kristus dalam kehidupan kita.
Kita hebat orang menilai, tetapi yang terutama Kristus yang dihebatkan melalui tingkah laku kita. Bukan diri kita yang dihebatkan. Hendaknya renungan firman Tuhan ini boleh menjadi remah di dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita mengaku sebagai anak Allah, kita mengaku telah menerima Kristus dalam hidup kita, apakah gambar Allah itu telah nyata dalam kehidupan kita? Amin firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik. Ampuni hamba-Mu, ampuni kami semuanya yang selama ini telah lalai. Kami telah melakukan aktivitas dalam kehidupan kami, tidak mencerminkan Engkau. Tapi saat kami berdoa, saat kami melakukan ibadah-ibadah, kami berusaha untuk mengalahkan segala keberdosaan kami dengan segala kekuatan kami. Tetapi di dalam pemikiran kami sendiri, kami tidak sekalipun memiliki satu pemikiran di mana melalui kehidupan kami ini, kami berusaha, kami berjuang supaya gambar Allah itu boleh nampak dalam kehidupan kami. Di saat kami bekerja, di saat kami mendidik anak cucu kami, hal ini hendaknya ditanam dalam kehidupan kami, supaya melalui kehidupan anak cucu kami semuanya, nama Allah dimuliakan. Orang bisa melihat, orang bisa mengerti siapa itu Allah yang hebat, siapa itu Allah yang berkuasa, yang kami muliakan itu melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin.